Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 9D yang beranggotakan saya, Amelia Tasya dari kelas 9D nomor absen 4. Perkenalkan saya Angga Dwi Sira kelas 9D nomor absen 05. Perkenalkan nama saya Atila Putrianto dari kelas 9D nomor absen 0. Perkenalkan nama saya Najwa Dewi Suwati dari kelas 9D nomor absen 24. Perkenalkan, saya Raswata Najwa dari kelas 9D nomor absen 26. Perkenalkan, saya Sakina Najwa dari kelas 9D absen 20. Bab yang akan kita bahas kali ini adalah bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup. Sedangkan teknologi yaitu suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi, bioteknologi memiliki arti penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Nah, bioteknologi juga banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang loh. Seperti bioteknologi dalam bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan juga forensik. Tapi kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan. Jadi, kita hanya fokus dalam satu bidang saja. Yuk simak materinya. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kita akan membahas tentang bioteknologi kesehatan. Di dalam bioteknologi kesehatan, ada beberapa produk yang digunakan untuk menunjang kesehatan manusia. Salah satu contohnya adalah antibiotik. Nah, pasti ada beberapa orang yang tidak mengerti apa itu antibiotik dan kapan antibiotik itu diperlukan. Kita akan bahas sebelumnya. Jadi, kita sebagai manusia sebenarnya tiap hari terpapar oleh kuman. Jika kuman masuk ke dalam tubuh, sebenarnya di dalam tubuh kita sudah ada sistem pertahanan tubuh yang contohnya diberikan oleh sel darah putih. Jika kuman masuk, sel darah putih akan melawan dan menghancurkan kuman tersebut. Jika nutrisi baik, maka kuman akan mati. Tapi jika nutrisi buruk, maka akan terjadi infeksi dan kuman tidak akan mati. Pada saat inilah antibiotik diperlukan. Antibiotik ini pertama kali dipelopori oleh Alexander Fleming di tahun 1928 yang kita kenal dengan nama penicillin. Penicillin adalah suatu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Alexander ini mendapat senyawa kimia ini yang berasal dari jamur Penicillium notatum, di mana jamur ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Bisa kita lihat, ini adalah koloni jamur yang menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, di dunia kedokteran atau kesehatan berkembang cukup pesat, sehingga sekarang banyak macam-macam antibiotik lainnya. Contohnya, ada antibiotik streptomyces dari mikroba Streptomyces bacillus yang fungsinya untuk mengatasi sejumlah bakteri, umumnya tuberkulosis. Lalu ada antibiotik neomycin dari jamur Streptomyces radiae, di mana neomycin ini suatu senyawa yang bisa digunakan untuk menghentikan pertumbuhan bakteri, khususnya di usus, guna mencegah timbulnya infeksi pasca operasi. Lalu ada cetrorlicin. Ini berasal dari jamur Streptomyces aureolifolium, fungsinya untuk mengobati infeksi bakteri berat seperti antraks, sifilis, gonore, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, jerawat, atau infeksi pencernaan. Lalu selanjutnya ada batricin yang berasal dari Bacillus licheniformis, fungsinya untuk mencegah atau mengobati infeksi kulit ringan yang disebabkan oleh luka kecil, goresan, atau luka bakar. Tetapi antibiotik ini yang lebih mengetahui itu adalah para dokter itu sendiri atau ahlinya. Jadi kita menggunakan antibiotik biasanya menggunakan resep atau saran dari dokter. Contoh lain bioteknologi kesehatan adalah insulin sintetis. Sebelum membahas mengenai insulin sintetis, saya akan menjelaskan apa itu hormon insulin. Hormon insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh organ yang bernama pankreas.
Hormon insulin bekerja dengan cara memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel sebagai energi atau penyimpan energi. Contohnya, ketika glukosa diserap oleh sel lemak menjadi trigliserida. Lalu sel otot yang menyerap glukosa menjadi glikogen. Dan juga sel hati yang menyerap glukosa menjadi trigliserida maupun glikogen. Ketika tubuh kekurangan hormon insulin, maka akan menyebabkan penyakit yang bernama diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus dibedakan menjadi dua tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 yaitu rusaknya sel-sel pankreas sehingga pankreas tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 yaitu rusaknya reseptor hormon insulin pada hati sehingga kadar gula darah tinggi karena tidak diserap sel hati. Gejala umum dari diabetes mellitus adalah sering buang air kecil, mudah haus, mudah lapar, dan sirkulasi darah tidak lancar. Diabetes mellitus juga dapat menyebabkan komplikasi yaitu penyakit jantung, stroke, ginjal, gagal ginjal, dan kerusakan pada otak. Untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus maka diciptakanlah hormon insulin sintetis. Insulin sintetis adalah jenis obat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan insulin yang dibutuhkan oleh penderita diabetes. Cara memproduksi hormon insulin sintetis adalah dengan melakukan rekayasa genetik. Tahapan pertama adalah mengisolasi sel pankreas dan mengekstrak gen yang berisi kode penyandi hormon insulin. Tahapan kedua adalah menyiapkan satu vektor atau perantara yang diambil dari bakteri E. coli yang ada pada usus. Bakteri digunakan karena bakteri mudah direkombinasi. Yang direkombinasi dari bakteri E. coli adalah DNA sirkulernya atau plasmid. Plasmid dimanipulasi dengan cara dipotong dengan enzim restriksi endonukleus. Setelah dipotong, gen penyandi hormon insulin disisipkan ke dalam plasmid menggunakan enzim ligase, sehingga menghasilkan DNA rekombinan. DNA rekombinan dipindahkan ke dalam sel bakteri E. coli. Sel bakteri E. coli yang sudah diberi DNA rekombinan diperbanyak dengan cara dimasukkan ke dalam tangki fermentasi. Di dalam tangki fermentasi, bakteri E. coli rekombinan dimasukkan ke berkembang. Di dalam tangki fermentasi, bakteri E. coli rekombinan berkembang pesat dan menghasilkan hormon insulin. Setelah menghasilkan hormon insulin, lalu diekstrak dan dimurnikan. Diambil hormon insulinnya saja, lalu siap dikemas dan didistribusikan kepada penderita diabetes untuk memenuhi kebutuhan hormon insulin. Nah, selanjutnya dalam bidang bioteknologi kesehatan, selain antibodi dan insulin juga terdapat imunisasi. Nah, kalian pasti ingat kan saat masih kecil pernah diimunisasi seperti imunisasi campak, polio, dan lain sebagainya. Imunisasi ini bisa melalui mulut dan juga bisa disuntikan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa imunisasi dan vaksinasi adalah dua hal yang sama. Padahal, imunisasi dan vaksinasi adalah dua hal yang berbeda. Imunisasi sendiri adalah proses pembentukan antibodi yang membuat seseorang resisten terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Untuk vaksinasi sendiri adalah proses meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang vaksin. Jadi, vaksin adalah produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Untuk antibodi sendiri adalah protein yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen atau zat asing dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Vaksin sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu vaksin inaktif. Vaksin ini dibuat dengan mematikan bakteri atau virus. Contoh dari vaksin ini adalah vaksin polio IPF atau inaktif poliovirus dan vaksin Sinovac yang baru-baru ini sudah kita lakukan agar terhindar dari COVID-19. Jenis vaksin yang kedua adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi vaksin ini
membutuhkan virus atau bakteri yang dilemahkan untuk dijadikan vaksin. Contohnya adalah vaksin polio OPS atau oral poliovirus, vaksin campak dan rotavirus. Lalu jenis vaksin yang ketiga ada toxoid. Vaksin ini berbasis toksin protein yang tidak berbahaya. Contohnya yaitu tetanus dan difteri. Yang terakhir ada vaksin subunit. Vaksin ini menggunakan sebagian dari virus atau bakteri. Seperti kita mengambil proteinnya untuk merangsang sistem imun. Contoh yang menggunakan vaksin ini adalah hepatitis B, pneumococcus, dan meningitis meningococcus. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan antibodi akibat pemberian vaksin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah terlebih dahulu. Jadi, di dalam pembuluh darah terdapat sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma darah. Nah, sel darah putih inilah yang berperan terhadap pembentukan antibodi di dalam tubuh, yaitu sel darah putih yang jenisnya sel B atau limfosit B yang berguna untuk membuat antibodi melawan antigen. Jadi, cara kerjanya misalkan kita disuntik vaksin Sinovac, di mana Sinovac itu merupakan virus corona yang dimatikan. Tetapi, meskipun sudah dimatikan, virus tersebut memiliki lapisan permukaan luar protein yang bisa dikenali oleh sel B. Ini saat virus yang sudah dimatikan ini masuk ke tubuh kita, maka reseptor pada sel B akan mengikat antigen tersebut. Lalu sel B ini akan melakukan cloning secara identik dengan membawa reseptor antigen tersebut. Saat pembentukan cloning, akan ada dua tipe yang terbentuk. Yang pertama adalah sel memori. Sel ini berumur panjang dan dapat merespons dengan cepat setelah terpapar antigen yang sama. Jadi, pemberian vaksin ini untuk membiasakan sel B untuk mengenali protein yang terdapat di virus corona. Ketika kita terpapar virus yang masih aktif, maka sel memori ini bisa mengenali. Lalu, yang satunya akan membentuk sel plasma yang umurnya pendek. Sel ini akan mengeluarkan antibodi khusus untuk menghancurkan antigen tersebut. Lalu selanjutnya ada antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan cloning dari sel induk. Antibodi monoklonal ini digunakan untuk terapi artritis atau radang sendi, atau yang biasa kita kenal dengan kanker sel darah putih. Cara membuat antibodi monoklonal ini menggunakan teknik hibridoma atau fusi sel. Caranya yakni kita menyiapkan menkit atau mus musculus. Nah, setelah kita imunisasi menggunakan antigen, hasilnya akan membentuk antibodi. Lalu kita akan mengambil sel limfosit B yang dimana sel limfosit B ini berisi antibodi. Lalu sel ini akan digabung oleh sel tumor karena sel tumor sifatnya cepat membelah. Lalu setelah itu kita akan melakukan penggabungan atau fusi yang akan membentuk sel hibridoma. Setelah itu kita akan melakukan seleksi dan kultur sel hibridoma yang akan membentuk kultur sel hibridoma. Setelah itu, kultur sel hibridoma ini akan melewati tahap pemurnian yang dimana dia akan menghasilkan antibodi monoklonal. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah bioteknologi kesehatan merupakan suatu inovasi di bidang kesehatan yang membantu manusia dalam bidang kesehatan. Bioteknologi sendiri dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi dengan menggunakan makhluk hidup sebagai alat bantu untuk menghasilkan produk atau jasa guna kepentingan manusia. Pada dasarnya, bioteknologi berguna karena dapat membantu manusia mengatasi masalah kesehatan menggunakan organisme. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam menggunakannya serta harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.